Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 6 SD Muhammadiyah 4 Semarang. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik ya, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini, hari Jumat 6 Agustus tahun 2021, Pak Hijri akan menyampaikan materi surat Al-Kafirun yang ada di LKS siswa kelas 6 masing-masing. Pak Hijri menyampaikan materi kelas 6 dengan sedikit meringkaskan materi LKS bab 1. Semangat ya anak-anakku. Tujuan pembelajaran agar siswa mampu membaca dan memahami materi surat Al-Kafirun beserta artinya dan kandungannya pada buku LKS PAI halaman 1-2. Selanjutnya, sekilas pengenalan tentang surat Al-Kafirun. Agama sebagai suatu keyakinan pribadi. Menganut agama tidak boleh dipaksakan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-Kafirun, ayat terakhir disebutkan lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka ini orang kafir untukmu agamamu, orang kafir Quraisy, kemudian orang mukmin untukku agamaku, untukku orang Islam ya agamaku agama Islam. Dalam surat Al-Kafirun, nama surat Al-Kafirun diambilkan dari ayat yang pertama. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun terdiri atas 6 ayat. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Di dalam Al-Quran, surat Al-Kafirun berada pada urutan surat yang ke-109. Masih semangat ya anak-anakku? Surat Al-Kafirun diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tawaran orang kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bekerja sama dalam hal ibadah. Maka Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mempersilahkan kaum kafir Quraisy untuk beribadah menurut ajaran agamanya masing-masing, dan Nabi pun akan beribadah menurut ajaran Islam. Berarti beribadah itu urusan masing-masing. Orang kafir ya beribadah sesuai keyakinannya, orang Islam beribadah sesuai dengan keyakinannya. Kandungan dari surat Al-Kafirun. Yang pertama, sikap tegas Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya untuk menolak tawaran orang kafir Quraisy. Yang kedua, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman tidaklah sama dengan apa yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Maka yang ketiga ini kandungannya, hal ini agama adalah urusan masing-masing. Kemudian yang kedua, yang B, cara membaca surat Al-Kafirun. Cara membaca huruf-huruf Al-Quran berbeda dengan membaca huruf Latin. Cara membaca huruf Al-Quran dimulai dari kanan ke kiri. Demikian juga ketika membaca ayat pada surat Al-Kafirun harus dilakukan dengan lafal dan makhraj yang benar. Makhraj adalah tempat atau letak dari mana huruf itu dikeluarkan. Misalnya huruf S dan huruf A dikeluarkan dari kerongkongan sebelah bawah di atas dada.
Harokatnya pun juga harus benar. Maka harokat adalah tanda baca yang terdapat di dalam kata, kalimat, ataupun ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai tanda baca agar mudah untuk mempelajari bacaan ayat Al-Quran, terutama untuk membaca surat Al-Kafirun dan juga surat yang lain yang ada di Al-Quran. Untuk lebih jelasnya, silahkan anak-anakku siswa SD kelas 6 bisa membaca materi pembelajaran tentang surat Al-Kafirun beserta artinya dan kandungannya. Buka buku LKS halaman 1-2. Demikian sedikit materi yang Pak Hijri sampaikan, semoga memberikan manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.